Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat beribadah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita dengan tenang mengikuti, kita siapkan hati kita. Dengan hormat dan takut kita mengikuti ibadah hari ini. Mazmur 24 ayat yang ke-7 sampai ke-10. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita semua bersama-sama berdiri, kita menghadap tahta hadirat Allah yang Maha Kudus. Ibadah ini berlangsung karena kemurahan Tuhan Allah yang menciptakan dunia ini serta memelihara dan menyelamatkan. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Dipersilakan kita untuk duduk kembali. Mari kita memuji dengan satu sukacita yang dari Tuhan, dengan hormat bahwa datang ke rumah Tuhan, menemukan wajah Tuhan, bahwa Tuhan mengasihi kita, anak-anaknya, dengan kematiannya, dengan kebangkitannya, bahkan kenaikan ke surga yang hari ini kita peringati. Ada satu harapan bagi anak-anak Tuhan, hati yang menyembah. Datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu.
dekat padamu. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembahmu. Hati yang menyembah, hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembahmu. Nats pembimbing kita, Kisah Para Rasul, pasalnya yang pertama ayat 6 sampai 11. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga. Puji Tuhan, kita sebagai manusia, anak-anak yang sudah ditebusnya, memiliki pengharapan bahwa di dalam dia ada hidup, ada kemenangan, ada janji kekal, keselamatan yang Tuhan beri bagi kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, di dalam kita menjalani kehidupan ini, ada banyak hal yang kita lakukan yang tanpa sengaja ataupun tidak sudah melukai hati Tuhan. Sebelum kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, mari kita memujikan satu lagu. Jangan biarkan aku pergi. Ampuni semua kesombonganku, ampuni semua kedaginganku, dan bawa aku mendekat di hadapan tatamu. Ampuni aku yang tak peduli akan kerinduan di hatimu, Tuhanku. Bawa aku kembali, tarikku lebih dekat lagi.
kasih, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mazmur 32 ayat yang ketiga sampai kelima. Sebelum aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering, seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam kedaulatan Allah, Yesus Kristus telah menghidupkan kita dengan kematian dan kebangkitannya, sehingga kita dipanggil sebagai umat tebusan Kristus. Namun seringkali tantangan dan pergumulan hidup membuat kita lalai dan mengabaikan firman-Nya. Karenanya mari kita merenungkan dan mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita sejenak membuka diri untuk Tuhan melihat hati kita. Kita mengakui segala pelanggaran dan dosa kita. Ya Tuhan, inilah kami di hadapan-Mu. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi. Semuanya terbuka di hadapan-Mu. Tuhan, kami memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan yang sudah kami buat. Seakan-akan kami menyalibkan Engkau yang kedua kali. Ampunilah kami ya Tuhan. Bangkitkan kembali kepada kami untuk kami mempunyai kasih yang semula terhadap Engkau. Biar kami sungguh mempunyai semangat yang baru di hadapan-Mu. Perbaharui kami ya Tuhan. Syukur kepada Tuhan Yesus yang mengampuni kami atas segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita undang kita semua bangkit berdiri dan kita akan membacakan berita anugerah. Saudara-saudara, jika demikian pengakuan dosa kita, maka dengarlah anugerah pengampunan dari Allah berdasarkan Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-38 dan 39. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena Dia, maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa, dan di dalam Dialah setiap orang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Kita tetap berdiri dan kita akan membaca bacaan secara bertanggapan. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dari hidupmu, tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kau, sebab aku kudus. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka sudah mati.
Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan dibangkitkan untuk mereka. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Puji Tuhan, dipersilakan kita untuk duduk kembali. Sungguh saat yang berbahagia bahwa kita masih tetap bisa merayakan, mengikuti ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Bahwa ingatlah bahwa kita masing-masing diberikan kuasa untuk menjadi murid-murid Tuhan, untuk mengemban amanat agung, menyampaikan berita sukacita, apakah itu melalui perkataan kita, apakah itu melalui sikap kita, apakah itu melalui tindakan kita, bahkan melalui pemikiran kita. Ku diberi kuasa. Kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa. Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Puji Tuhan bahwa kita anak-anaknya diberikan kuasa. Tiba saatnya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Si Lestari, mari kita akan terlebih dahulu memuji satu pujian, memuji Tuhan dengan satu lagu
Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, lebih dalam lagi. Biar kita mendengarkan firman Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan sikap yang benar, dengan hati yang takut akan Tuhan. Kita menyambutnya, bahwa kita mempunyai sungguh kerinduan yang mendalam di hadapan Tuhan. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang kurindukan, satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Mari kita katakan kembali, satu hal yang kurindukan, satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu. Persilakan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dimuliakanlah nama-Mu. Agunglah Engkau di dalam kerajaan-Mu di bumi dan di sorga. Kami bersyukur sebab kami punya Tuhan Allah yang luar biasa. Allah yang setia, Allah yang memelihara kami dengan jaminan-jaminan yang luar biasa. Kami naikkan syukur dan sembah kami kepada-Mu ya Tuhan. Di saat kami merayakan, memperingati kenaikan-Mu ke sorga, kami rindu. Kami tidak hanya diperkenan untuk memuji dan menyembah Tuhan, tapi perkenankanlah kami untuk mendengarkan suara-Mu di dalam firman-Mu. Sebab firman-Mu lah sumber kekuatan bagi kami.
Sebab firman-Mu yang menuntun hidup kami. Berkati setiap kami. Berkati kami untuk memahami firman-Mu. Berkati hamba-Mu, berkati setiap umat-Mu yang mendengarkannya. Sehingga setiap kami, sekalipun kami berjauhan, kami mendengarkan dan mendapatkan lawatan kuasa Tuhan. Di dalam nama yang agung, Tuhan Yesus Kristus Allah kami mau merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita bersuka cita, diperkenan oleh Allah untuk kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Sebenarnya peristiwa naiknya Tuhan Yesus ke surga bukanlah peristiwa yang menyenangkan bagi para murid. Tapi bagian ini akan menolong kita sebagai murid-murid Yesus untuk mengerti bahwa ada pengharapan di dalam kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita terambil dari Yohanes pasal yang ke-14. Yohanes pasal yang ke-14. Ada 31 ayat Bapak Ibu Saudara, tetapi saya akan membacanya dalam 3 bagian. Yohanes pasal 14, saya akan membacanya dalam 3 bagian. Yang pertama kita akan baca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Boleh ditandai di Alkitabnya, sehingga nanti waktu saya membacanya Bapak Ibu Saudara bisa memperhatikan dan mengikuti pembacaan kita. Yohanes pasal 14 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, dilanjutkan dengan ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-18, itu bagian kedua, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-18, dan dilanjutkan ayat yang ke-23 sampai 29. Supaya nanti waktu saya membaca Bapak Ibu tidak bingung. Bagian yang pertama saya akan bacakan Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-18. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Ayat 11. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ayat 18.
Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Ayat yang ke-23. Sampai nanti dengan ayat yang ke-29. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi. Tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita. Karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripadaku. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Allah. Di saat kita memperingati, merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga bagi para murid bukanlah hal yang menyenangkan. Mengapa? Karena peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga bagi para murid adalah sesuatu yang menyedihkan. Sesuatu yang sangat tidak enak. Karena pribadi yang selama ini menjadi guru, pribadi yang selama ini menjadi penolong, pribadi yang selama ini menjadi pimpinan, kemana saja mereka pergi, pribadi itu akan pergi meninggalkan. Kita bisa bayangkan dalam hidup kita, jika orang yang kita kasihi, orang yang kita sayangi, orang yang kita jadikan panutan, orang yang menjadi guru kita, yang 24 jam ini Tuhan Yesus bagi para murid selalu bersama-sama, tiba-tiba pamit. Sudah tidak lama lagi loh, aku akan pergi. Tapi kemana aku pergi kamu gak bisa ikut sekarang. Aku akan pergi. Perkataan aku akan pergi dari orang yang kita sayangi, dari orang yang kita cintai, bukanlah sesuatu yang menyenangkan. Bahkan pernyataan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 13, bagaimana pada waktu Tuhan Yesus memberitahukan kepada para muridnya bahwa Tuhan akan pergi, hati mereka seakan-akan menjadi hancur, mereka menjadi orang yang kacau balau dalam pikirannya. Kalau kita membaca Bapak Ibu Saudara dalam Yohanes pasal 13, ayat yang ke-33, hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku dan seperti yang telah kukatakan kepada orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Aku telah mengatakannya. Maka Petrus berkata, Tuhan, kemana engkau pergi aku mau ikut. Bahkan aku mau menyerahkan nyawaku, asal aku tetap bersama-sama dengan engkau. Thomas juga berkata demikian. Thomas bertanya, kemana engkau akan pergi? Kenapa kami tidak bisa ikut? Filipus juga bertanya, Tuhan, engkau akan pergi, kami tidak tahu jalan ke sana, tunjukkan sekarang jalan itu kemana. Bagaimana kami bisa pergi ke sana? Karena ditinggalkan, itu bukanlah hal yang menyenangkan. Tetapi Tuhan katakan, ada kalimat yang luar biasa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Dan ini menjadi dasar perenungan kita. Sampai bertemu kembali. Tema kita hari ini adalah sampai bertemu kembali. Kenapa sampai bertemu kembali? Karena akan ada pertemuan kembali. Tuhan Yesus bersama dengan para muridnya. Tuhan Yesus akan bertemu kembali dengan orang-orang yang mengasihinya. Kita akan bertemu kembali. Memang aku tidak bersama-sama dengan engkau lagi. Memang aku akan pergi. Tetapi tidak selama-lamanya aku akan meninggalkan engkau. Maka sampai bertemu kembali.
Dalam ayatnya yang pertama, dalam pasal yang ke-14. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Di dalam ayatnya yang ketiga, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Yesus memang naik ke surga, tapi Tuhan berkata aku akan datang kembali. Dituliskan juga di dalam ayatnya yang ke-18. Aku datang kembali kepadamu. Ayatnya yang ke-28. Tetapi aku datang kembali kepadamu. Tuhan Yesus berkata, Tuhan akan pergi meninggalkan para muridnya. Tetapi Tuhan juga berkata, aku akan datang kembali. Maka sampai bertemu kembali. Aku akan datang kembali. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga mengingatkan adanya perpisahan, tetapi memberikan pengharapan bahwa Yesus akan datang kembali. Bapak Ibu Saudara, sampai bertemu kembali. Sampai bertemu kembali. Kristus akan datang kepada kita, dan di dalam ayatnya yang ketiga dikatakan, apabila aku telah pergi ke situ, apabila aku telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Apabila tempat bagi kita itu telah Dia sediakan dan sudah siap, Tuhan akan datang menjemput kita. Sampai ketemu kembali, sampai bertemu kembali. Kalau Yesus yang pergi naik ke surga itu akan datang kembali. Dia telah pergi menyiapkan tempat bagi kita, dan saat tempat itu telah disediakan, Dia akan datang menjemput kita. So, what I can do, apa yang saya akan kerjakan, apa yang saya akan lakukan, karena Dia berkata Dia akan datang kembali. Karena Dia akan datang kembali kepadaku. Karena di sini dituliskan dengan kalimat tunggal kepada tiap-tiap pribadi orang percaya. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Sehingga saat kita bertemu kembali dengan Tuhan, kita hidup berkenan kepada Allah. Saat Tuhan berkata sampai bertemu kembali, kita berkata, ya Tuhan, I'm ready. Saya siap untuk bertemu kembali dengan Engkau. Dan supaya kita siap bertemu kembali dengan Tuhan, ada 2 tindakan yang harus kita lakukan. Ada 2 tindakan orang percaya. Supaya saat bertemu kembali dengan Tuhan, kita hidup berkenan kepada Allah. Kita hidup menikmati kebersamaan dengan Allah selama-lamanya di sorga baka. 2 tindakan yang harus dilakukan oleh murid-murid sebagai orang percaya. Yang harus kita lakukan saat ini. Saat Allah memanggil dan menjemput kita, saat kita bertemu kembali dengan Dia. 2 tindakan itu, yang pertama adalah, mari percayai jaminannya. Mempercayai jaminan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tindakan yang pertama harus dilakukan adalah mempercayai jaminan Allah. Dalam ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Tuhan memberikan perintah supaya orang yang percaya itu hidup percaya. Supaya murid-murid Tuhan Yesus itu hidup percaya. Mengapa? Karena pada saat Tuhan Yesus memberitahukan kepada mereka bahwa Tuhan Yesus akan meninggalkan mereka dan naik ke sorga, hati mereka menjadi gelisah, hati mereka menjadi gentar. Dalam bahasa asli Alkitab kita dituliskan, janganlah gelisah hatimu. Pada saat para murid tahu Dia akan ditinggalkan, Yesus akan pergi dan mereka tidak akan lagi bersama-sama dengan Tuhan. Oh, aku sekarang tidak memiliki penolong lagi. Sekarang aku tidak punya guru lagi. Sekarang aku tidak punya orang yang akan bisa membuat mujizat. Sekarang aku mau pergi kemana? Aku tidak tahu, karena selama ini kemana Yesus pergi aku ikut. Tapi sekarang Tuhan Yesus gak ada. What I can do, apa yang saya harus lakukan? Tuhan memerintahkan percaya. Jangan hatimu dibuat gelisah. Jangan hatimu dibuat trouble. Nih orang-orang yang bagian sound system, bagian perkabelan ngerti. Trouble artinya trouble itu menjadi kacau.
Ternyata pada saat itu para murid mengalami kegelisahan. Hatinya seperti air yang dikocok. Wah, milkshake gitu ya. Hatinya itu menjadi kacau. Hatinya itu menjadi bercampur aduk. Maka dikatakan hatinya menjadi gelisah, hatinya menjadi gentar. Dan Tuhan katakan, janganlah hatimu dibuat gentar. Janganlah hatimu dibuat gelisah. Janganlah hatimu dibuat takut. Janganlah hatimu dibuat menjadi trouble, menjadi kacau. Percayai jaminan Tuhan ada bagimu. Jangan engkau gentar. Kalau aku mau pergi, aku memberikan jaminan bagimu. Percayai Allah, percayai jaminannya. Di dalam bagian ini ada 3 jenis jaminan. Jaminan yang pertama itu adalah jaminan hidup kekal. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Percayai jaminan Allah. Saat Tuhan Yesus naik ke sorga, kita diingatkan. Yesus menjamin hidup kekal di sorga. Jelas dan terus diulang-ulang, sebab aku pergi ke situ untuk apa? Untuk menyediakan tempat bagi siapa? Bagimu, for you, bukan untuk yang lain, tapi artinya ini untuk pribadimu, pribadiku. Yesus naik ke sorga untuk menyiapkan tempat, menyediakan tempat. Alangkah indahnya saat selesai pekerjaan kita di bumi, pelayanan, tanggung jawab hidup kita selesaikan. Kita enggak repot-repot, bukan kita yang usaha cari tempat. Karena segala perbuatan baik kita, masih ingat beberapa khotbah waktu lalu, perbuatan baik kita, pelayanan kita enggak bisa buat tempat, enggak bisa untuk bangun rumah di sorga. Tapi Tuhan yang menyediakan tempat bagi kita. Haleluya. Kenaikannya ke sorga mengajar kita untuk mempercayai Allah menjamin tempat tinggal kita di sorga. Setelah dia pergi, setelah dia menyediakan tempat, ia akan datang kembali. Ayat yang ketiga, garis bawahi ayat ini sangat indah. Dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya apa? Supaya di tempat di mana Yesus Kristus berada, di situ kamu pun berada. Kenaikannya mengajar kita untuk mempercayai Allah, bahwa Allah itu menjamin hidup kekal di sorga. Jangan ragu, kebaikanmu, ibadahmu, mungkin ada waktunya gagal, ada waktunya kita tidak sanggup melakukan apa yang Tuhan inginkan. Tapi saat kita percaya Allah Yesus Kristus telah mati dan bangkit, dia pergi naik ke sorga, dia menyediakan tempat bagi kita karena kasih karunia-Nya besar. Jaminan yang kedua yang harus kita percayai adalah jaminan atas jawaban doa. Mari kita perhatikan dalam ayatnya yang ke-13 dan 14. Yang harus kita percayai bukan hanya jaminan hidup kekal, tapi jaminan atas doa-doa kita. Saya bacakan dari ayat yang ke-12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Ayat 13, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku. Bapak Ibu perhatikan Alkitabnya. Mari kita baca dengan bersuara. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Siapa yang melakukan apa yang kita minta? Siapa yang melakukannya? Siapa yang mengerjakan permintaan kita? Allah. Tuhan Yesus Kristus, Allah yang naik ke sorga itu akan melakukan apa yang engkau minta. Asal doa kita dilakukan di dalam namaku, dalam namaku, huruf besar semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan diulangi lagi dalam ayat yang ke-14, luar biasa. Tuhan kalau sekali ngomong itu
penting, tapi 2 kali ngomong itu berarti penegasan, benar-benar. Karena kadang manusia kalau hanya sekali berkata nggak dipercaya ya. Tunggu berulang kali, ditegasin lagi. Nah ini ayat yang ke-14. Jika kamu meminta, tadi kan ayat 13 sudah dikatakan apa juga yang kamu minta. Ini ayat yang ke-14 diomongin sekali lagi. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, mari kita baca dengan bersuara. Aku akan melakukannya. Siapa yang akan melakukan apa yang kita minta? Tuhan. Hari ini dengar dan percayai jaminan jawaban doa atas hidupmu. Yesus pergi naik ke sorga, tapi dia meninggalkan jaminan atas jawaban doa kita. Jika engkau meminta sesuatu dalam namaku, di dalam kehendak Tuhan, di dalam rancangan Allah sesuai dengan firman-Nya. Indahnya kata Tuhan, aku akan melakukannya. Jaminan yang kedua, jaminan jawaban doa. Percayai jaminannya, jaminan hidup kekal, jaminan jawaban doa. Yang ketiga adalah jaminan penyertaan. Jaminan penyertaan. Bapak Ibu Saudara perhatikan dalam ayat yang ke-15. 16 sampai nanti ayat yang ke-18. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Siapa penolong itu? Yaitu Roh kebenaran. Di dalam ayatnya yang ke-18, ayat 17 bagian terakhir. Sebab ia menyertai kamu dan ia diam di dalam kamu. Kristus naik ke sorga, menjamin hidup kekal di sorga. Kristus naik ke sorga, menjamin segala sesuatu yang kita minta di dalam namanya, kepadanya akan dia lakukan. Dan jaminan yang ketiga adalah dia menjamin dia akan menyertai kita. Apa saja yang kita akan kerjakan, apa saja yang dihadapi oleh para murid saat Tuhan Yesus tidak ada, mereka hidup di dalam ancaman. Siapa yang membimbing mereka? Tidak ada, tetapi Roh Kudus diberikan. Roh Kudus diberikan untuk menolong. Roh Kudus diberikan untuk mengajari mereka. Hikmat, memberikan hikmat kepada mereka apa yang harus mereka lakukan saat mereka pergi pelayanan. Kita melihat bagaimana Petrus melayani Tuhan. Bagaimana Rasul Thomas melayani Tuhan sampai ke daerah Asia. Bagaimana para murid yang lain, bagaimana Yohanes mengalami siksaan. Mereka pergi. Saat Yesus telah naik ke sorga, mereka berani melakukan pelayanan karena mereka tahu ada jaminan penyertaan Allah. Jaminan penyertaan Allah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Allah bukan hanya menjamin hidup kita di sorga, Allah bukan hanya menjamin sesuatu yang sedang kita perlukan, tetapi Allah juga menjamin akan menyertai kita. Dan di sini dikatakan seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu sekarang saja. Supaya ia menyertai kamu besok saja, tidak. Tetapi ia menyertai kamu selama-lamanya dan Roh Kudus itu diam di dalam kamu. Apakah penolong itu jauh dari kita? Tidak. Ada jaminan penyertaan Tuhan. Ayat yang ke-18 luar biasa. Ayat ini sangat indah. Yesus memang naik ke surga, tapi ayat 18 mengingatkan kita ada jaminan penyertaan. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara sudah pernah merasakan kehilangan orang tua, Bapak Ibu akan tahu apa itu rasanya kehilangan. Menjadi yatim piatu itu artinya tidak ada lagi yang membela saat ada orang yang jahat kepada kita.
menjadi yatim piatu. Kalau dahulu punya orang tua, biasanya makanan yang mikirin orang tua. Tapi kalau sudah jadi yatim piatu, siapa yang mikirkan makanannya? Mesti mikir sendiri dan mesti cari sendiri. Apalagi kalau ada yang bertanya, tidak ada yang mengajari cara menjawab. Kalau ada orang yang licik dengan kita, kita tidak tahu taktik bagaimana kita menghadapinya. Banyak hal yang tidak dapat dilakukan oleh yatim piatu karena menjadi sendiri sebatang kara. Tapi saat Yesus naik ke sorga, Tuhan berkata, aku tidak membiarkan kamu sebagai yatim piatu. Bapak saya sudah meninggal 12 tahun yang lalu. Saya tahu rasanya menjadi seorang anak yatim. Pada waktu bapak saya meninggal, semuanya saya yang mengurus. Saya tidak tahu harus bertanya kepada siapa. Disitulah saya tahu rasanya menjadi anak yatim. Tapi bagian ini sangat menguatkan. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Sebab aku memberikan roh penolong yang menyertai kamu. Dan menyertai kamu itu selama-lamanya. Dan dia akan diam di dalam kamu. Katakan kepada dirimu, saat ini engkau tidak sendirian. Now you are not be alone. Tetapi ada roh penolong yang diberikan kepadamu. Jika saat ini engkau merasakan beban berat hidupmu. Saat ini engkau merasakan betapa situasi ini kita tidak tahu harus hadapi seperti apa. Tapi kali ini kita diingatkan. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Yang pertama, tindakan pertama yang harus dilakukan oleh orang percaya saat Kristus datang menjemput kita kembali. Sampai bertemu kembali, Tuhan menjemput kita dan kita bisa berkenan menghadap kepadanya. Kita menikmati kehidupan kekal di sorga, percayai jaminannya. Jaminan sorga, jaminan jawaban doa, dan jaminan penyertaannya. Yang terakhir, tindakan yang harus dilakukan oleh orang percaya saat kita menantikan sampai bertemu kembali. Apa yang harus dilakukan oleh orang percaya? Yang kedua yang harus dilakukan oleh orang percaya adalah meneruskan pekerjaan Tuhan. Meneruskan pekerjaan Tuhan. Mari kita perhatikan di dalam ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12 Bapak Ibu Saudara. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, sesungguhnya barang siapa yang mempercayai Yesus, mempercayai jaminannya, mempercayai firman-Nya. Barang siapa, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia, mari kita baca bersama-sama dari tempat masing-masing dengan bersuara kita katakan, kita baca, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Mari kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang telah Yesus lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Bapak Ibu, mari kita mengingat semasa hidup Tuhan Yesus, pekerjaan apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan? Ada yang ingat? Yang Tuhan Yesus lakukan pada masa ia hidup adalah Tuhan Yesus mengajar berkeliling dari desa ke desa, dari kampung ke kampung. Ya, Tuhan Yesus memberitakan Injil, berkeliling, mengajar, menyembuhkan orang sakit dari desa ke desa, dari kampung ke kampung. Kata firman Tuhan ini nih dalam ayat yang ke-12, jika atau barang siapa, sesungguhnya barang siapa percaya ia melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang telah Tuhan lakukan. Kalau Tuhan Yesus dahulu berjalan, berkeliling, mengajar, menyembuhkan orang sakit, Tuhan Yesus berkunjung mengelilingi dari desa ke desa, dari kampung ke kampung, mari kita lakukan tugas ini. Sekarang ini kita nggak harus jalan kaki, tapi apalagi di masa PSBB ya. Tapi saat ini kita bisa berkeliling dengan jari kita. Bapak Ibu bisa bahkan bukan dari desa ke desa ya, tapi bukan dari kota ke kota saja. Bahkan bisa menyeberangi pulau dengan HP kita. Ngapain? Mengajar, menguatkan orang. Mari kita lakukan pekerjaan yang Tuhan Yesus sudah lakukan.
Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, Tuhan Yesus mengajarkan melalui saat dia hidup, mari ini kita lakukan. Kalau saat ini ada batasan-batasan, tapi jari kita tidak terbatas untuk berkeliling dari desa ke desa, dari kampung ke kampung untuk menguatkan orang lain. Bapak Ibu, para diaken, para hamba-hamba Tuhan, sekarang ini tidak ada program visitasi secara langsung, tapi ada visitasi secara online yang dilakukan oleh para diaken, oleh para hamba Tuhan untuk melakukan pelayanan ini. Mari kita terus kerjakan, bahkan Tuhan katakan, kamu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Kalau dulu Tuhan Yesus hanya berkeliling dari Galilea, danau sekitar danau Galilea, sekarang mari kita memperluas pelayanan ini. Pada waktu itu Sidoarjo belum terkunjungi oleh Tuhan Yesus. Yuk mari kita kerjakan pelayanan ini. Kita lakukan, mengunjungi, mendoakan. Mungkin tidak bisa dengan fisik kita, tapi kita bisa menelpon saudara-saudara kita. Masih ingat Bapak Ibu, pada waktu Bapak Ibu datang ke gereja, siapa yang waktu itu hari Minggu terakhir kita beribadah ada duduk di sebelah kiri kanan kita? Ingat enggak? Atau siapa orang yang sering bertemu kita kalau di gereja, dan saat ini kita sudah lama enggak ketemu dengan mereka? Yuk cari nomornya, tekan nomornya, calling, ajak share, bagikan firman, bagikan waktumu untuk mendengarkan dan berdoa. Seperti Tuhan Yesus melakukan pekerjaan yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Melakukan pekerjaan bahkan yang lebih besar, apalagi yang semasa hidupnya Tuhan Yesus lakukan. Tuhan Yesus memberi makan orang yang lapar. Ingat, pada waktu ada 5.000 orang belajar mendengarkan firman Tuhan, para murid bilang gini sama Tuhan, Tuhan, wes bengi, sudah malam, suruh mereka pulang Tuhan. Siapa yang mau kasih makan 5.000 orang ini? Apa yang Tuhan katakan? Kamu yang harus kasih makan mereka. Praktis, sederhana. Yesus memberi makan dengan 5 roti dan 2 ikan. Bapak Ibu, apa yang ada padamu, mari kita belajar berbagi. Sekali lagi, perhatikan apa yang telah Yesus lakukan. Pada waktu ada orang lapar, Tuhan tidak membiarkan, apalagi menyuruh mereka pergi. Tapi dari apa yang ada, dari seorang anak kecil, itu diberkati, didoakan, dibagikan 5.000 orang. Dikenyangkan, itu laki-laki saja. Belum lagi yang perempuan, belum lagi anak-anak. Memberi makan, berbagi makanan. Apalagi yang Tuhan Yesus lakukan. Sebab siapa yang percaya dia akan melakukan pekerjaan yang dulu aku telah lakukan. Ingat, Tuhan Yesus mengajar anak-anak. Tuhan Yesus memberi diri, pada waktu itu anak-anak datang kepada Tuhan. Tapi murid-murid marah. Suruh mereka pergi, anak-anak ini bikin repot aja anak-anak ini. Suruh pergi, jangan ganggu orang tua. Tapi Tuhan Yesus tidak, Tuhan Yesus ambil anak-anak itu, Tuhan pangku anak-anak itu, Tuhan memberkati anak-anak itu, Tuhan mendoakan mereka, Tuhan mengajari anak-anak itu dengan penuh kasih sayang. Lakukan apa yang sudah Yesus lakukan. Papa mama, opa oma yang ada di rumah, bosan gak sih di masa corona ini cucu-cucumu, anak-anakmu gak sekolah? Mari kita lakukan seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan. Tuhan berikan kesempatan untuk kita mengambil anak-anak kita, memangku mereka dan memberikan doa berkat untuk mereka. Masih sanggupkah? Masih maukah? Masih bersediakah atau sudah bosan atau sudah gak kuat lagi ngurus anak-anak itu? Lakukan seperti yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Jika anak-anak itu datang kepadamu, jangan usir mereka. Anak-anak itu perlu diajari berdoa. Anak-anak itu perlu diajari mendengarkan firman. Lakukan seperti yang Tuhan sudah Yesus lakukan. Bahkan dikatakan pekerjaan yang lebih besar. Pekerjaan yang lebih besar itu bisa kita lakukan sebab ada roh penolong yang menguatkan kita. Mami-mami, mama-mama,
Oma-oma percayalah, jika sekarang diizinkan anakmu, cucumu itu ada di rumah, sekarang kita sedang dilatih oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan Yesus sudah lakukan untuk kita. Mengasihi anak-anak. Apalagi yang Tuhan Yesus lakukan selama hidupnya? Tuhan Yesus memuridkan. Tuhan Yesus punya murid. Berapa murid Tuhan Yesus? Yang diingat 12 ya. Sebelum 12 berapa murid Tuhan Yesus? Ada 70 murid Tuhan Yesus. Ada banyak orang yang dimuridkan oleh Tuhan Yesus. Mari kita di gereja kita ini temanya be disciple, menjadi murid. Mari kita memuridkan. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Selamat menikmati masa penantian sampai kita berjumpa kembali dengan Tuhan. Sampai kita berjumpa kembali, ada 2 tindakan yang harus kita kerjakan. Mempercayai jaminannya, dan yang kedua, melakukan pekerjaannya. Percayalah, ada Roh Kudus yang diutus untuk hidup di dalam kita, bersama-sama dengan kita, sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, saya rindu setiap kita untuk mengambil waktu tunduk dan berdoa. Saya undang tim musik dan singer untuk maju ke depan. Percayakah engkau bahwa hidup kekalmu telah disiapkan dan itu menjadi bagianmu sebagai orang yang percaya kepadanya? Saat ini kita tidak tahu jalan Tuhan. Saat ini kita tidak tahu mengapa situasi ini terjadi dan bagaimana kita akan mengatasinya. Bagaimana kita akan menjalaninya. Tapi mari kita percaya. Ada jaminan hidup kekal. Ada jaminan jawaban doa. Ada jaminan penyertaan Allah. Sebab Roh penolong itu, sebab Roh Kudus Sang Penghibur itu diberikan bagiku dan bagimu. Percayai Dia, percayai jaminannya, dan lakukan pekerjaan yang telah dilakukan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap, amin, Ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku
alun-alun dan hati kita berkobar-kobar di dalam hati untuk tetap mempercayai Allah. Bapak Ibu Saudara, jika kita mendengarkan berita, kita melihat perkembangan angka dari jumlah orang-orang yang positif kena virus, dan kita melihat situasi di sekitar kita. Anak-anak belum bisa sekolah, pekerjaan menjadi terbatas, bisnis tidak tahu akan seperti apa dan bagaimana. Kenaikan Yesus ke surga mengingatkan kita, Yesus tidak akan meninggalkan kita menjadi yatim piatu. Yesus tidak akan membiarkanmu. Yesus memberikan jaminan sorga. Percayailah. Yesus mendengarkan, melakukan apa yang engkau minta. Percayalah. Yesus memberikan Roh Kudus tinggal di dalam hatimu, di dalam hidupmu, dan menyertai engkau sampai selama-lamanya. Percayalah. Engkau akan dikuatkan sebagai kepala keluarga. Engkau akan dikuatkan menjadi orang tua. Engkau akan dikuatkan sebagai seorang anak menjalani masa mudamu. Engkau dijamin oleh Tuhan sampai bertemu kembali dengan Dia. Kita terus melakukan pekerjaannya, mengajar, mengasihi, memberitakan kabar baik, mempedulikan orang lain, mempedulikan orang-orang seisi rumahmu, mau mendengarkan keluhan mereka. Saat ada perempuan kedapatan berzina, Yesus tidak langsung menghukum mereka. Yesus tidak menghukum wanita itu, tetapi Tuhan memberikan kesempatan untuk dia bertobat. Dan wanita itu memberikan dirinya untuk melayani Allah. Mari kita lakukan apa yang telah Tuhan lakukan. Bapa kami yang di sorga, hamba-Mu berhenti menyampaikan isi hati-Mu. Hamba-Mu berhenti menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tetapi hamba percaya di dalam kuasa Allah Roh Kudus, firman ini berkuasa. Sebab Allah Roh Kudus ada bersama-sama dengan kami. Seperti janji firman-Mu. Roh Kudus-Mu menolong kami untuk kami mengerti. Roh Kudus-Mu menolong kami untuk kami memahami apa yang menjadi isi hati Tuhan. Saat kami memperingati, mengingat kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kami diingatkan bahwa kami tidak ditinggalkan sebagai yatim piatu. Yesus ada bersama dengan kami dengan memberikan penolong dan penghibur, yaitu Roh Kudus. Berkati seluruh jemaat-Mu di dalam kepedihan, di dalam pergumulan, di dalam ketidakberdayaan, di dalam ketidaktahuan apa yang harus mereka lakukan saat-saat ini. Bapa, biarlah kami tetap percaya. Kami mempercayai jaminan-Mu. Engkau mendengarkan dan melakukan apa yang kami minta. Dan dalam saat-saat sulit seperti ini, Engkau memelihara kami. Kami percaya di dalam kekurangan kami Tuhan akan mencukupkan. Di dalam ketiadaan Tuhan akan melakukan mujizat-Nya yang besar. Dan kami percaya penyertaan-Mu ada bagi gereja ini, bagi hamba-hamba Tuhan yang melayani di tempat ini, bagi para diaken yang terus berjuang melakukan pelayanan di tengah-tengah situasi yang tidak mudah, bagi semua tim yang sedang mengerjakan pelayanan di saat-saat situasi PSBB ini. Tuhan, kami percaya kekuatan kami habis, tetapi kekuatan Tuhan tidak pernah habis menolong kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, berkati seluruh jemaat-Mu di dalam keadaan mereka masing-masing. Engkau menjaga melindungi mereka dari penyebaran virus yang ada. Berkati mereka yang sebagai orang tua yang harus mendampingi anak-anak, harus mengasuh, harus mendidik, harus mengajar. Tuhan, berkati mereka dan Roh-Mu memberikan kesabaran atas mereka.
berkati, tolong mereka, berikan kekuatan, bukan hanya memberikan makan dan minum bagi anak-anak mereka. Kami percaya Engkau juga akan menguatkan mereka untuk masa depan keluarga mereka. Tuhan, Engkau yang menjamin, sebab Roh Kudus-Mu Engkau berikan menyertai kami. Bapa kami di sorga, ajari kami juga untuk terus melakukan pekerjaan-pekerjaan. Berkati seluruh jemaat-Mu, berkati seluruh hamba Tuhan, berkati seluruh diaken yang mengerjakannya. Ini seru doa kami. Kami percaya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami meminta, kepadamu kami meminta, Engkau akan melakukannya bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Allah. Pengakuan iman rasuli sebagai orang percaya, mempercayai Yesus yang naik ke sorga, dan percaya kepada kasih setianya. Mari saya undang kita semuanya di tempat masing-masing untuk kita bangkit berdiri. Bersama dengan segenap orang percaya di segala abad dan tempat. Mari kita bersama menyatakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Demikianlah kita sudah mendengarkan firman Tuhan, bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita diberikan roh penolong, penghibur, kita mempunyai pengharapan di dalam Tuhan. Kita tidak dibiarkan sendiri. Mari seharusnya kita menjadi orang-orang yang kembali bersemangat untuk kita menjalankan amanat agung. Melalui sikap tutur kata kita, melalui apa yang kita lakukan, kita menjadi contoh dan teladan, menjadi hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Tiba waktunya kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Inilah ayat persembahan yang diambil dari Imamat 19 ayatnya yang kelima. Berbunyi demikian. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan atas kamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang tidak bisa hadir bersama-sama dengan kita beribadah di gereja, dapat memberikan persembahan melalui seperti yang ada di layar Bapak Ibu sekalian. Dapat membawanya ke gereja pada jam-jam kerja atau dapat mentransfer pada nomor rekening berikut ini. Mari dengan semangat kita akan memuji Tuhan. Satu pujian tak berubah selamanya. Persembahanku
selamanya, tenangkan hatimu Tuhan. Sekali lagi, bahwa hidup kita persembahkan kepada Tuhan. Hidupku sekarang ku persembahkan di hadapan-Mu, oh Yesus Tuhan. Terimalah sekarang persembahanku, korban yang harum dan menyenangkan-Mu. Senam hatiku, senam jiwaku, dan ku sembah Engkau Yesus Tuhan. Dan ku sembah Engkau Yesus Tuhan. Tak Berubah selamanya kasihku padamu, ku mau hidup selamanya, senangkan hatimu. Tak berubah selamanya kasihku padamu, ku mau hidup selamanya, ku senangkan hatimu Tuhan. Selanjutnya kita akan berdoa bersama-sama. Kita akan doa syukur sekaligus dengan doa syafaat. Kita akan mendoakan seluruh jemaat kita dan akan dipimpin oleh Evangelis Hadi. Berikut juga akan doa syafaat untuk pemerintahan bangsa negara kita dan juga penginjilan, juga untuk gereja kita, khususnya kegiatan-kegiatannya di gereja yang tetap diadakan meskipun secara online. Kiranya Tuhan menolong kita, dan berikut akan dipimpin oleh Evangelis Hadi. Mari saudaraku kita berdoa. Bapa kami di surga, pada saat ini kami datang kepada Tuhan. Kami menaikkan doa syukur kepada Tuhan untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Tuhan, kami sebagai rasa ucapan syukur, Tuhan, kami memberikan persembahan kepada Tuhan. Baik kami datang langsung ke gereja, memberikan ke bagian sekretariat, ataupun juga melalui transfer. Kiranya Tuhan memberkati, dan biarlah semuanya untuk hormat kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau berdoa, menyerahkan untuk bangsa kami Indonesia. Tuhan, kami berdoa untuk situasi yang kami alami saat ini. Tuhan, kami menyadari betul bahwa tanpa Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami sungguh membutuhkan Engkau ya Tuhan. Tuhan, di saat-saat seperti ini ya Tuhan, kami mau bergantung sepenuhnya kepada Engkau ya Tuhan. Mengandalkan Engkau ya Tuhan. Tuhan, kami mohon pertolongan Tuhan. Berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan, berikan kekuatan, Tuhan berikan kesabaran, Tuhan berikan hikmat. Tuhan yang menolong untuk para pemimpin bangsa kami ya Tuhan, di dalam melakukan penanganan yang terbaik untuk pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk daerah-daerah tertentu yang menjalankan PSBB, kiranya Tuhan memberkati. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh rakyat Indonesia, supaya juga boleh mendukung pemerintah, boleh melakukan himbauan-himbauan pemerintah. Kami berdoa Tuhan Yesus, memohon pertolongan Tuhan supaya virus corona ini tidak terus menyebar. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan untuk para medis. Tuhan, berikan kekuatan, berikan kesehatan, Tuhan yang menolong mereka semua.
Kami juga berdoa untuk aparat keamanan. Tuhan juga berikan kekuatan bagi mereka ya Tuhan. Terutama dalam masa-masa saat ini Tuhan, di mana mereka harus bekerja ekstra ya Tuhan. Tuhan yang tolong mereka. Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga mau berdoa Tuhan untuk penginjilan. Kayak berdoa Tuhan secara khusus untuk kami semua Tuhan. Kami yang sudah mengenal Tuhan Yesus, yang sudah percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Tuhan tolong kami, supaya kehidupan kami menjadi saksi Tuhan yang efektif. Baik melalui tingkah laku kami, tutur kata kami, sikap kami, seluruh keberadaan kami menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Sehingga orang memuliakan Engkau Tuhan Yesus melalui melihat kehidupan kami. Kami menjadi saksi-saksi Kristus yang nyata, menjadi saksi-saksi Kristus yang konkret, yang dapat dilihat mata secara jelas oleh orang-orang di sekitar kami, sehingga mereka boleh melihat sungguh Kristus hidup di dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, jadikan kami menjadi saluran berkat-Mu, menjadi alat pancaran kasih-Mu untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa menyerahkan untuk gereja-Mu ini Tuhan. Secara khusus menyerahkan seluruh jemaat Tuhan. Tuhan, kami berdoa walaupun jemaat beribadah secara online di rumah masing-masing, tapi kami terus berdoa untuk pertumbuhan iman kerohanian seluruh jemaat Tuhan. Tuhan yang menggerakkan hati seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, untuk terus beribadah kepada Tuhan. Tuhan yang menolong mereka, supaya seluruh jemaat Tuhan selalu mengutamakan Tuhan, menjalin relasi dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Memiliki mesbah di dalam Engkau ya Tuhan, hidup di dalam Engkau ya Tuhan, menjaga kekudusan hidup, rajin membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Setiap waktu berdoa kepada-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan untuk kegiatan gereja ya Tuhan. Meskipun dilakukan secara online, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong. Dalam setiap proses Tuhan memberkati. Berkati juga untuk seluruh tim multimedia, Tuhan menyertai. Dan segala proses kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Kami mohon pimpinan Tuhan. Dan kami menyerahkan untuk kegiatan operasional, Tuhan yang memberkati semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih banyak untuk kesempatan kami boleh menaikkan doa syafaat kepada-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau mempunyai rencana yang indah. Sekalipun kami tidak mengerti saat ini, Tuhan tolong kami, berikan kami hati yang percaya penuh kepada Engkau ya Tuhan. Bahwa Engkau memberikan yang terbaik. Dan sudah Engkau buktikan, Tuhan Yesus Kristus, Kau rela mati di kayu salib untuk menyelamatkan kami orang yang berdosa. Terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar. Kami menaikkan doa syafaat kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin.
Mari kita akan berdiri bersama-sama dan kita akan memujikan dosologi. Kita akan mengakhiri ibadah kenaikan Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Pengutusan dan berkat oleh Pendeta Silestari. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, di tempatmu masing-masing, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah umat yang taat dan setia melaksanakan rencana Allah dalam kehidupan ini. Kami siap melakukannya, Terpujilah Kristus Juru Selamat kita. kini dan selama-lamanya. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk saat teduh. Selamat merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.